Oke, berikutnya adalah contoh 4. Itu adalah CuCl5 3-min. Ya, CuCl5 3-min. Berdasarkan asas energetika, tingkat energi dari kompleks CuCl5 3-min adalah paling rendah apabila tolakan antara 5 ligan Cl- minimal. Hal ini terjadi jika posisi ligan sejauh mungkin terletak pada pojok-pojok trigonal bipiramidal. Ya, terletak pada pojok-pojok trigonal bipiramidal. Kemudian fakta eksperimen menunjukkan magnetiknya ya. Sifat magnetiknya itu adalah paramagnetik 1 elektron. Ya, paramagnetik 1 elektron. Nah, dari sini kemudian kita mencoba dulu ya, menuliskan dulu konfigurasi elektron dari tembaga. Oke, kita lihat dulu tembaga. Tembaga itu dia nomor atomnya adalah 29. Oleh sebab itu maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 dan 4s1. Kemudian kalau kita lihat di sini CuCl5 3-min, muatan totalnya adalah 3-min. Karena muatan totalnya adalah 3-min, maka kita bisa tahu bahwasanya Cu di situ muatannya adalah 2+. Kalau Cu-nya 2+, berarti ada 2 elektron yang dilepaskan dari dari Cu-nya. Yang mana saja? Yang elektron yang lepas adalah 4s1 itu lepas. Kemudian 3D kan awalnya ada 10. Lepas satu lagi membentuk 3D9. Nah, 3D9 inilah yang kemudian nanti konfigurasi elektronnya bisa Anda lihat di halaman 108 ya, yang CuCl5 itu ada 3D9. Ya, elektronnya jumlahnya ada 9. Nah, kemudian tadi sudah tahu bahwasanya dia butuh 5 ya, butuh 5 ligan, butuh 5 orbital untuk mengakomodasi 5 ligan. Maka kemudian yang mungkin adalah 1 orbital S, 3 orbital D, 1 orbital S, 3 orbital P, dan 1 orbital D. Membentuk hibridisasi namanya sp3d. Kalau dari sini kita lihat bahwasanya ternyata dia sp3d kemudian diisi oleh elektron-elektron dari Cl- jumlahnya 5. Total ada 10 masuk ke orbital sp3d. Konfigurasi elektronnya sekarang ada di bagian yang paling bawah. Ya, kita bisa lihat di situ semua elektronnya terisi penuh kecuali 1 orbital ya. Orbital D itu ada 1 elektron yang tidak terisi penuh. Sesuai dengan fakta eksperimental, yaitu sifatnya adalah paramagnetik 1 elektron. Nah, berikutnya adalah FeCl6 3-min. FeCl6 3-min. Dari sini kita bisa tahu ada 6 ligan, yaitu ligan ligannya Cl-min, kemudian muatan totalnya adalah 3-min. Kalau begitu karena Cl-nya min itu kan berarti 6 kali min 1 kan 6-min. Padahal muatan totalnya 3-min. Dari sini kita tahu Fe muatannya adalah 3+. Ya, muatannya Fe adalah 3+. Oke, kita lihat dulu Fe-nya dulu ya. Fe-nya dia dalam keadaan dasar. Fe itu nomor atomnya adalah 26. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 dan 4s2. Oke, sekali lagi 4s2-nya harus diletakkan di yang paling luar. 3d6, 4s2. Kemudian karena dia itu Fe-nya adalah 3+, maka ada 3 elektron yang lepas.
3 elektron yang lepas yang mana saja? Diawali dari 4s2 dulu lepas, kemudian di 3D itu kan jumlahnya ada 6 elektron. 1 elektronnya lepas. Maka sekarang orbital dari Fe3+ ya, yang jumlah elektronnya tadi awalnya 26, sekarang kan tinggal 23. Maka sekarang konfigurasi elektronnya menjadi seperti yang ada di buku halaman 109. Di situ kita lihat bahwasanya orbital 3D itu elektronnya ada 5, yang mana mereka sendiri-sendiri semua ya, ataunya tidak ada yang berpasangan. Nah, sekali lagi berdasarkan asas energetika yang tadi ya, seperti VSIPR dan lain-lain, minimal dan membentuk posisi sejauh mungkin yaitu pada pojok-pojok oktahedral. Kemudian digabungkan lagi dengan fakta bahwasanya bersifat paramagnetik dan dia 5 elektron tidak berpasangan. Ya, 5 elektron tidak berpasangan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya dia ternyata FeCl6 itu yang paling mungkin adalah karena butuh 6 orbital untuk mengakomodasi 6 ligan, maka kemudian FeCl6 itu mengambil atau hibridisasi yang dibentuk adalah 1 orbital S, 3 orbital P, dan 2 orbital D. Sehingga dia akan membentuk sp3d2. Seperti yang ada di dalam buku halaman 109. Yaitu dia FeCl6 3-. Kita bisa lihat di situ 3D-nya ada 5 elektron yang tidak berpasangan, sehingga dia membentuk suatu senyawa kompleks yang memiliki 5 elektron yang tidak berpasangan atau paramagnetik 5 elektron. Nah, sebagai contoh berikutnya, saya langsung saja masuk ke berikutnya, yaitu pembentukan senyawa kompleks dengan proses eksitasi. Kalau tadi FeCl6 itu sifatnya adalah 5 elektron, maka coba Anda lihat di contoh 8 halaman 112. Di situ ada FeNH3 6 kali 3+. Ya, kalau Anda lihat di asas energetikanya, karena dia 6 ligan NH3, masing-masing monodentat juga, maka dia strukturnya adalah oktahedral. Oke. Tapi sekarang sifat magnetiknya itu setara dengan sebuah elektron yang tidak berikatan. Tidak berpasangan. Nah, berbeda dengan tadi ya, sama-sama oktahedral, sama-sama ligannya ada 6, kemudian sama-sama membentuk oktahedral, tapi yang tadi sifat magnetiknya paramagnetik 5 elektron. Kalau FeNH3 6 kali, ternyata sifat magnetiknya adalah paramagnetik 1 elektron. Nah, bagaimana kok bisa begitu? Sekali lagi, apabila ada soal seperti ini, yang pertama sekali Anda lakukan adalah Anda menulis dulu konfigurasi elektron dari Fe. Konfigurasi dari Fe saja ya, bukan 3+ ya. Di situ kita bisa lihat bahwasanya konfigurasi dari Fe adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, dan 4s2. Sekali lagi jangan sampai salah, jangan letakkan 4s-nya duluan, tapi 4s-nya belakangan. Kemudian dari sini kita bisa tahu FeNH36, NH3 itu 0, totalnya menjadi 3+, berarti Fe-nya juga 3+, maka ada 3 elektron yang lepas. 3 elektron yang lepas apa? Itu dari 4s2 dulu lepas, kemudian 3d-nya lepas 1, sehingga 3d-nya sekarang ada 5. Oke, keadaan dasarnya Fe3+-nya itu bisa Anda lihat di halaman 112. Di situ pada orbital 3D itu sekarang ada 5 elektron yang tidak berpasangan. Oke. Nah, karena tadi hasil eksperimen sifatnya adalah paramagnetik 1 elektron, maka berarti pada senyawa ini Fe-nya di 3D itu mengalami eksitasi dulu.
Ya, eksitasi dulu. Yang terjadi adalah dua elektron di 3D itu berpasangan dulu membentuk seperti yang ada di yang ada di gambar bawahnya. Jadi ada dua yang berpasangan dan ada satu yang tidak berpasangan. Nah, setelah dari situ kemudian dibuatlah hibridisasinya. Hibridisasinya adalah D2sp3. Kemudian D2sp3 itu diisi oleh masing-masing sepasang elektron dari NH3, jumlahnya ada 6, totalnya ada 12, masuk ke dalam orbital D2sp3. Nah, sehingga sekarang cocok bahwasanya ternyata sifat magnetiknya adalah paramagnetik satu elektron. Karena memang di sini digambarkan kemudian juga dia yang tidak berikatan atau yang bukan tidak berikatan, tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan jumlahnya ada 1. Ya, itu adalah contoh lain jika dia diasumsikan elektronnya mengalami eksitasi. Oke, berikutnya adalah penjelasan tentang nikel ya, tentang nikel. Oke.